Biasanya. Yang penting ekonomi pulih dulu lah, karena ekonomi kunci itu untuk segala-galanya ya. Amin, amin. Betul, itu nomor satu, Pak. Ya, ekonomi nomor satu sih. Kalau tidak pulih ya repot, itu bisa merembet kemana-mana. Ya, terutama hotel ya, Pak ya. Ya, Dan kemudian efeknya pasti memang betul yang kemana-mana jadinya. iya. Kalau hotel ini apa namanya, jasa, bisnis jasa kan, itu jasa ketika ada pergerakan manusia baru ada sisi bisnisnya. Ya, Kalau di Jakarta kemarin sudah mulai ramai Pak hotel Pak, udah ya karena Jakarta sentral ya, lalu lintas orang ya, sudah mulai ramai. alhamdulillah. Ini saya lihat di berita juga sudah banyak turis-turis asing yang berdatangan di bandara itu, Pak ya. Ya, sudah dibuka 19 negara atau berapa gitu ya. Tapi ya tetap ketat ya, protokol sama PCR ya. Betul, betul. Ya, mudah-mudahan semakin baiklah, Pak. Ya, Semakin yang baik. penting bawa duitnya, jangan bawa virus. Itu persatu, Pak. Bawa virusnya. Nah, Oh ini kelompok B sudah siap, Putri Salma ya, kelompok B ada yang sudah hadir, siap presentasi kelompok B. Kalau enggak ya Pak ini dulu, narasumber. Pak Alisu ya. Kita mulai saja dulu Pak ya. Kita mulai Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sularso Budi Laksono, MKOM, bersama dengan mungkin tim dosen yang ikut juga bergabung di sharing session ketiga pada malam hari ini. Yang saya hormati juga rekan saya dari YOI Management, Bapak Dr. Lahalisu, SE, MSI, yang sebentar mungkin yang akan membawakan materi pada malam hari ini. Yang saya hormati juga ada dari mahasiswa semua yang tergabung dalam tim matching fund atau Kedereka, yang kesemuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa sama-sama ketemu kembali di sharing session ketiga ini, yang insya Allah akan diisi oleh rekan saya untuk sharing sessionnya dengan tema Hospitality Management. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya selaku host untuk sedikit memberi gambaran, bayangan terkait dengan random acara pada malam hari ini. Yang pertama itu pembukaan oleh operator atau host. Yang kedua, sepatah dua kata dari Bapak Dr. Sularso. Selanjutnya mungkin masuk ke materi, kalau memang dari ada mahasiswa belum bergabung yang akan membawakan materinya, kami persilakan Kepala Halisu. Jadi yang mana duluan sebentar, kemudian yang selanjutnya masuk ke diskusi dan tanya jawab. Terakhir penutup. Saya kira itu gambaran untuk acara pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dulu untuk kepada Bapak Dr. Sularso, MKOM, untuk membuka acara kita webinar pada malam hari ini. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sofyan sebagai CEO ya dari PT YOI dan Pak Alisu sebagai apa ini ya, BDD itu Business Development Manager mungkin ya. Jadi ini kami sangat bergembira sekali, tim dari YOI ini sangat solid ya, bergantian peran ya, bergantian sebagai narasumber. Nah, adik-adik mahasiswa bisa belajar, sivitas akademika, Bapak Ibu dosen juga bisa belajar dengan adanya soliditas dari tim YOI. Kemudian kami minggu kemarin mengundang kelompok ABC dari tim MBKM mahasiswa presentasi
secara tatap muka ya di suatu tempat ya, dan mereka presentasi, ada tim penyangga Pak Ahmad, Pak Gus Gede, dan Pak Amos Warno ya, sebagai Sivitas Akademika Kaprodi Fakultas yang berkompeten untuk menjadi penyangga ya, menjadi pembahas dari presentasi mahasiswa ya. Apapun yang disampaikan dari mahasiswa tentu saja kami sangat senang, sangat bangga, dan itu menjadi bahan melengkapi mereka dalam belajar ya di luar kelas ya. Ini kan bagian dari belajar kampus merdeka, belajar di luar kelas gitu ya. Tentu saja momen pada malam hari ini suatu kesempatan yang sangat bangga, kita bisa belajar. Untuk topik hari ini ada hospitality management ya, manajemen perhotelan. Tentu saja ada yang sama dengan pelayanan di kampus ya, keramah tamahan tentu saja ya. Apalagi kalau smart tourism berarti terkait dengan aplikasi ya. Dan itu manajemen perhotelan itu tentu saja bisnis yang panjang karena ada jasa-jasa lain yang terhubung. Nah, nanti ada tim B yang presentasi mungkin sebentar ya. Kalau kita ya nanti dari narasumber dulu, nanti tim B muncul boleh ya. Pada prinsipnya dalam belajar tidak ada selesainya memang ya, tidak ada batasannya. Memang tetapi studi kasus ini sangat menarik ya. Tadi kami juga sempat dengan tim developer diskusi sebelum acara ini, sempat ketemu Pak Alisu ya. Topik-topiknya bisa banyak nanti ketika implementasi mahasiswa belajar tentang input turis di mobile, dilihat di Android-nya, dilihat di web-nya gitu ya. Input restoran, rental mobil, UMKM, jadi tidak ada yang sama, kasusnya cukup besar ya, cukup kompleks ya. Itu menjadi pemicu mahasiswa untuk belajar, mereka bisa diskusi ya, tetapi hal-hal yang ini kan dikerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan, kemudian berlanjut sampai dengan tanggal 9 November ya, kalau tidak salah 7 kali untuk sharing session ini ya. Terima kasih Pak Sofyan, Pak Alisu untuk perform pada malam ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Sularso Budilaksono. Selanjutnya kita masuk ke materi. Sebelum saya serahkan ke salah satunya, apakah sudah hadir dari tim mahasiswa Bapak, tim B-nya yang akan presentasikan? Tim B silakan kalau mau presentasi. Kalau ya. Ada? Ready tim B? Kalau belum ada, Pak Lahalisu yang pertama. Iya. Monggo silakan Pak Lahalisu, mungkin belum gabung atau belum ready Pak. Silakan Pak Lahalisu. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Dr. Sularso Budilaksono dan tim. Kemudian yang saya hormati Bapak Sofyan selaku CEO IOI Management International. Dan adik-adik mahasiswa sekalian yang sempat join malam ini, terima kasih sudah sempatkan waktu untuk kita saling share, kita saling komunikasi, kita saling berikan masukan yang terkait dengan proyek atau program yang kita akan sama-sama harapkan ke depannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga di malam hari ini kita bisa melakukan diskusi via daring terkait dengan hospitality management. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ataupun jalankan di malam hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Rabbi. Amin ya Allah.
Kemudian salawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau sehingga kita juga bisa melakukan hal-hal seperti yang saat ini. Baik, Pak Sularso dan Pak Sofyan, saya akan mulai dengan materi. Adik-adik mahasiswa sekalian, seperti yang saya share ini, malam hari ini kita akan bahas tentang hospitality management. Ya, hospitality management itu sendiri semuanya terbagi dari beberapa tahapan, di beberapa manajemen bisnis. Ada yang bicara tentang perbankan, kemudian di dalamnya juga ada perhotelan, ada rumah sakit, kemudian juga ada dunia pendidikan yang salah satunya ya. Jadi semua item ada 4 ini semuanya adalah bicara tentang hospitality management. Apa itu yang dimaksud dengan hospitality? Tadi sempat disinggung oleh Bapak Dr. Sularso tentang hospitality, layanan. Layanan seperti apa yang dimaksud? Kalau layanan yang biasa-biasa saja, apakah bisa dikatakan hospitality? Tentunya bisnisnya tetap hospitality, tapi perlakuannya, ya, kalau misalnya tidak standar, maka bisa dikatakan itu tidak sangat hospitality, ya, karena hospitality itu sendiri poinnya adalah bagaimana bisa membuat customer itu bisa puas. Customer satisfaction is my goal. Jadi tujuannya adalah bagaimana memuaskan pelanggan. Mulai dari perbankan, rumah sakit, pendidikan, termasuk hotel atau terutama hotel, ini sudah pasti ya, mengutamakan hospitality, keramah-tamahan yang tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat itu percaya terhadap usaha kita sehingga mereka itu akan kembali dan kembali di tempat usaha kita. Atau misalnya bisa merekomendasikan orang-orang yang di luaran terhadap bisnis yang kita jalankan. Karena kesimpulannya tadi adalah ketika dia puas, ketika customer itu puas, sudah pasti dia akan kembali atau merekomendasikan kepada orang lain. Baik, dari 4 jenis hospitality management, jenis usaha hospitality, malam hari ini kita akan bahas tentang hotel saja dulu. Ya, hotel yang kita akan bahas. Hospitality di hotel, ya sudah pasti itu adalah kita anggap signifikan pengaruhnya terhadap tingkat kunjungan masyarakat terhadap hotel tersebut. Itu sudah pasti, ya. Sangat berefek terhadap kunjungan customer terhadap suatu hotel, ya tergantung dari layanannya tentunya. Layanannya tadi, bagaimana kita berhospitality, bagaimana kita ramah, bagaimana kita care terhadap customer, peduli terhadap customer, bagaimana kita tanpa diminta sudah melakukan, ya coba ini tidak mungkin agak susah dibahasakan, tapi sebelum diminta kita sudah bisa tahu bahasa tubuhnya seseorang itu butuh bantuan rupanya. Ini yang perlu ditingkatkan ataupun diimplementasikan di dunia perhotelan, salah satunya yang akan kita bahas malam ini. Tentunya bukan itu saja semuanya, perbankan, pendidikan, rumah sakit, itu juga memang harus dilakukan hal yang sama. Karena endingnya tadi adalah kepuasan pelanggan. Baik, sedikit kita bahas tentang hotel. Ya, hotel ini rupanya sudah dibahas oleh beberapa ahli, ya, beberapa ahli baik nasional maupun internasional. Ya, kalau gambaran kita, hotel itu adalah tempat nginap. Ya, hotel menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pelanggan, mulai dari tempat tidurnya atau ya bedroomnya ya, bedroom, bathroom, bed, bath, and breakfast.
kalau di hotel. Jadi bagaimana hotel itu menyiapkan segala fasilitas nginap dan akomodasi lainnya, termasuk yang salah satunya sebutan oleh Pak Ketua program tadi, termasuk laundrynya, bagaimana menyiapkan transportasinya, bagaimana menyiapkan layanan bisnis centernya misalnya, termasuk restoran segala macam, disiapkan semuanya dalam satu komponen yang harapannya adalah tamu itu bisa puas terhadap layanan yang diberikan. Menurut ahli Lawson hotel ialah wahana tempat tinggal umum untuk turis atau pelancong dengan membagikan fasilitas jasa kamar, fasilitator makanan, dan minuman serta akomodasi dengan syarat pembayaran. Nah, ini menarik, ada syarat pembayaran. Kalau gratis gimana? Bukan hotel dong. Ya, hotel juga, tapi itu persoalan yang berbeda. Ya, kalau tidak ada pembayaran, jenis pembayaran itu bukan hanya dengan uang. Ada istilahnya voucher, ada istilahnya barter, ada istilahnya kerjasama kerjasama yang lain misalnya. Intinya pembayaran itu bukan hanya semata-mata dengan uang. Ya, tapi kesimpulan dari Lawson di sini adalah salah satu syaratnya harus ada pembayaran. Kemudian yang kedua, menurut American Hotel and Association, hotel adalah suatu tempat yang berniat disiapkan untuk tujuan penginapan, makanan, minuman, serta fasilitas lainnya. Ya, kemudian yang lain, menurut Sulastiono, hotel adalah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan menginap untuk orang-orang yang melakukan perjalanan. Dikelola oleh pemilik atau oleh owner dengan layanan tempat tidur beserta fasilitas layanan dan minuman serta fasilitas lengkap lainnya. Untuk dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh pemilik hotel, menurut Sulastiono, seseorang harus membayar dengan tarif atau harga yang sudah ditentukan. Ya, jadi hampir sama semua pernyataan ataupun pengertian menurut para ahli ini. Intinya adalah hotel itu menyiapkan segala akomodasi kamar, makanan dan minuman, beserta fasilitas lainnya yang terkait dengan kebutuhan customer. Tentunya endingnya adalah pembayaran. Endingnya adalah pembayaran. Entah itu dibayar tunai, dibayar kredit card, atau misalnya di barter, seperti yang saya katakan tadi, atau yang katakan misalnya pakai voucher dan segala macam. Ya. Kemudian ini sejarah. Ya, sejarah ini perlu juga kita tahu sejarah sebelum kita nginap di hotel. Ya, sejarah perhotelan internasional. Jadi pertama kali ada hotel itu di abad 18. Ya, namanya Le Grand Hotel du Louvre Paris dan dioperasikan di tahun 1855 dan 1887. Nah, fotonya masih hitam putih. Hotelnya sampai sekarang juga masih ada, hotel ini Louvre. Masih ada sampai saat ini. Ya, kemudian yang lain nasional, hotel di Indonesia awal beroperasi itu tahun 62, itu 5 Agustus 62, diresmikan oleh Presiden Soekarno, ya karena kebetulan saat itu ada Asian Games yang keempat, ya maka dibuatlah hotel Indonesia. Sampai saat ini hotelnya juga masih ada. Nanti mungkin teman-teman sudah sering jalan-jalan ke sana lah. Baik, kemudian hotel yang lain yang di Bali, setelah yang Jakarta itu dibangun, ada hotel di Bali 1963, Hotel Bali Beach. Ini juga hotel bersejarah. Ya. Kemudian Hotel Sriwijaya Jakarta. Ini juga hotel tua saat ini. Ya, awal berdirinya tahun 1863. Nama hotelnya Cavadino. Ya, silakan teman-teman bisa jalan-jalan ke hotelnya. Kemudian Hotel Ina di Biapuri, Semarang. Ini awalnya bernama Du Pavilion di tahun 1874 didirikan. Ya.
Kemudian Hotel Ambarukmo di tahun 1895 sampai 1897 ini diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Selanjutnya Hotel Garuda Yogyakarta dibangun di tahun 1908 dengan nama Grand Hotel di Jogja. Kemudian Ina Bali Heritage yang di Bali dibangun pada zaman kolonial, ini tahun 1927. Ya. Ini hotel-hotel bersejarah. Jadi kita tidak hanya melihat hotel yang saat ini, ya hotel-hotel tua pun yang dibangun masih zaman kolonial atau masih dibangun pada zaman pertama SEA Games, hotelnya sampai saat ini masih ada dan selalu melakukan perubahan atau inovasi. Ini juga salah satu nilai tambah atau nilai plus dari perhotelan. Maksud saya, jika hotelnya itu mau eksis terus, yang dibutuhkan adalah inovasi tiada henti. Ya, sama dengan Yamaha kan seperti itu ya Pak ya. Adik-adik sekalian, inovasi tiada henti. Baik, kita lanjut. Kemudian ini perlu saya gambarkan Hotel Organization Chart. Nah, di hotel itu mengenal struktur organisasi seperti ini. Ya. IOI ada di mana? IOI itu ada di brand management. Ya, di brand management. Ada board of director. Kemudian di hotel biasanya ada owner representative. Ya. Kemudian di bawahnya IOI itu adalah general manager. Selanjutnya di bawah finance department, rooms, kemudian sales marketing department, F&B, personalia atau HRD, human resources department, front office, housekeeping, security dan engineering. Inilah departemen-departemen yang ada di perhotelan. Ya. Rasanya hal-hal yang ini itu ada kaitannya dengan bagaimana membangun suatu sistem untuk bisa memberikan batasan, katakan misalnya rooms ini orang-orangnya sebatas mana sih yang mereka bisa akses? Finance itu di mana batasannya? Apakah boleh masuk ke kamar atau tidak? Dalam artian boleh tidak akses kamar finance? Nah, ini juga perlu diberikan batasan. Bisa tidak sales marketing itu mengetahui tentang atau misalnya melakukan akses, mempunyai akses ke kamar untuk melakukan aktivitas. Boleh tidak seperti itu? Ini kaitannya dengan SOP. Nanti dalam membangun sistemnya sudah pasti harus ada nanti SOP tadi akan dipegang untuk memastikan batasan masing-masing departemen di hotel itu sendiri. Ya, sama dengan front office, housekeeping, security dan engineering. Ya, F&B dan personalia tadi. Kemudian saya lanjut. Ya. Nah, saya persempit sedikit bicara tentang accounting. Ya, accounting karena accounting yang sedikit lebih banyak interaksi dengan sistem. Saya kasih gambaran secara general bahwa di accounting itu struktur organisasinya seperti ini. Ya, general manager, kemudian financial controller, chief accountant, ada purchasing manager, IT manager. Nah, adik-adik ada di sini di IT manager yang bisa mengontrol semuanya. Kemudian ada assistant purchasing manager, selanjutnya ada IT coordinator, ya. Kemudian ada purchasing supervisor, cost control, income audit, ya, account receivable, kemudian account payable, jajaran kasir, IT supervisor, ya, purchasing dan seterusnya. Ini juga gambarannya adalah bagaimana memberikan batasan masing-masing divisi di accounting yang kaitannya dengan departemen user sendiri. Ini yang perlu diperdalam atau didetailkan nanti. Nah, kemudian saya
Nah, ini point of sales di hotel. Nah, ini khusus untuk back office ya Pak ya. Di hotel itu, anggaplah misalnya di accounting khususnya, ada dua batasan, batasan revenue dan batasan expense. Ya, batasan revenue, point of sales dengan batasan expense. Nah, seperti apa batasannya antara point of sales dengan expense tadi? Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya tadi dikatakan ada masing-masing ada front office, kemudian ada F&B, food and beverage, kemudian ada tadi rental misalnya, atau misalnya laundry, dan seterusnya, semua pendapatan-pendapatan tadi akan dimasukkan kepada kasir. Ya. Dia akan masukkan ke kasir. Ya, kasir masing-masing outlet. Selanjutnya kasir masing-masing outlet ini akan berkoordinasi dengan night audit atau income audit. Kemudian masuk ke akun receivable di bagian piutang. Selanjutnya jurnal kasir. Nah, setelah verifikasi semua datanya, kemudian dimasukkan ke jurnal kasir. Ya. Selanjutnya jurnal kasir dan akun receivable juga ada tahapan untuk koordinasi. Ya, kemudian masuk ke akun receivable, masuk ke GL. Jurnal kasir pun masuk ke general ledger ya, untuk bahasan tentang sistemnya. Kemudian dari expenses itu dimulai dari purchasing, ya, kemudian storeroom. Purchasing ini membeli barang, kemudian barangnya itu dimasukkan ke storeroom. Selanjutnya distribusi ke departemen user jikalau misalnya ada permintaan departemen user, ini diantarai oleh receiving. Semuanya ini menggunakan sistem. Semua menggunakan sistem untuk memberikan batasan ataupun melakukan segala sesuatunya yang terkait dengan hubungannya dengan sistem, dengan IT, untuk menghasilkan laporan tentunya. Kemudian setelah itu, setelah barangnya didistribusi ke store maupun departemen, kemudian masuk ke cost control. Ya, baik yang departemen maupun di storeroom dikontrol oleh cost control. Nah, cost control melakukan postingan ke general ledger. Ya, selain itu cost control juga berkoordinasi dengan account payable untuk memastikan semua pembelian yang dilakukan oleh purchasing tadi dimasukkan ke dalam hutang terlebih dahulu. Selanjutnya kemudian dilakukan payment lewat jurnal kasir. Ya. Nah, fungsinya IT seperti apa? Nah, IT di sini mengkoordinir ya. IT ini mengkoordinir semua transaksi yang ada, mulai dari outlet tadi, semua transaksi revenue maupun semua transaksi pengeluaran uang. Revenue menghasilkan uang, kemudian termasuk pengeluaran uang dikontrol oleh IT. Ini penting untuk dilakukan koordinasi untuk memastikan semua transaksi itu tidak ada yang terkendala. Ya, semua transaksi tidak ada yang terkendala dan sesuai dengan harapan manajemen tentunya, sesuai dengan SOP yang ada. Nah, seperti ini. Ya. Gambarannya seperti itu untuk mengenai aplikasi yang terkait dengan back office ya, back office dan front office yang harapannya sistem tadi akan diolah, akan diperlakukan atau digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan secara general. Ya. Kemudian 5 besar yang saat ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi, ya, untuk menyelesaikan masalah yang ini,
ya ini termasuk di sistem apa namanya, mulai dari front office sampai dengan back office, ya ada 4 aplikasi besar saat ini. Micros Fidelio, Sound Server, kemudian VHP, Realta, dan sekarang ada namanya Cakra. Ini juga saya baru dapat, rupanya ada Cakra. Dan Cakra lumayan digunakan saat ini, lumayan bagus juga. Itu hampir sama dengan Power Pro dia. Ya, Power Pro ini saya tidak masukkan, tapi salah satunya juga adalah Power Pro. Kenapa ada sistem yang ini? Sistem ini sangat memudahkan untuk bisa mengeluarkan report di semua lini, baik itu dari back office maupun dari front office tentunya. Ini yang perlu mungkin nanti diperdalam, dipertajam oleh rekan-rekan, dan saya yakin mungkin sudah jalan, ini sudah jalan, tinggal kita nanti bagaimana kita bicara tadi batasan kewenangan masing-masing divisi untuk teknis pembuatan laporannya. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini juga jadi ada komponen kedua ya. Komponen kedua ini adalah beberapa aplikasi atau startup yang sudah jalan, yang sudah kerjasama dengan hotel, adalah Traveloka, Pegi-Pegi, Tiket.com, Agoda, dan Trivago, dan masih banyak yang lain. Rasanya masih ada yang lain. BNB ada apa namanya ini, masih banyak startup yang lain yang support hotel saat ini. Apa yang saya ingin sampaikan? Yang saya ingin katakan adalah seperti yang kita bahas sebelumnya, yang kita harapkan itu adalah Traveloka ini disandingkan dengan yang ini, ya, dengan salah satu sistem ini. Jadi ada 2 sistem ini dari sisi suara saya kedengaran Bapak? Dengar, Pak. Dengar. Oh, ya, sorry, internetnya tidak stabil ini. Baik, jadi harapan kita adalah bagaimana menyatukan 2 aplikasi ini, mulai dari aplikasi Travelokanya atau misalnya salah satunya di sini, salah satunya ini disatukan dalam satu bentuk aplikasi sendiri untuk menyatukan 2 sisi yang sudah kerjasama dengan hotel dengan aplikasi yang digunakan oleh hotel saat ini. Dan sistem-sistem yang ada saat ini Pak, anggaplah Fidelio. Fidelio itu saya ingat di tahun 98 harganya 300 juta Pak. Untuk beli sistem ini 300 juta. VHP sampai saat ini harganya di 100 jutaan sekian. Hampir sama dengan Realta, ya, Sound Server, termasuk Cakra. Harganya di kisaran seperti itu. Yang kami harapkan adalah bagaimana hospitality management itu bisa di-cover oleh kita dari sisi layanan aplikasi yang membuat tamu itu jadi simpel, jadi mudah. Jadi mereka tahu pada saat sebelum ke hotel mereka sudah tahu kamarnya adalah sekian, check-in-nya jam sekian, di check out-nya jam sekian. Sudah jelas fasilitasnya, sudah tahu apa yang harus dilakukan, harganya berapa, sudah jelas semuanya di dalam aplikasi yang kita rencanakan. Jadi 2 sistem tadi mungkin ini nanti yang menjadi PR kita atau yang sudah dijalankan saat ini yang harapannya adalah sesuai dengan diinginkan oleh customer. Maka endingnya yang kita harapkan di sini ini sebenarnya customer satisfaction is my goals. Tujuan akhir kita adalah bagaimana memuaskan pelanggan. Ya, jikalau hospitality management ini jalan dengan baik, yang kaitannya dengan aplikasi tadi semuanya tertata dengan baik, sehingga ya customer itu bisa puas dan kemudian kita akan dapatkan feedback dari sisi profit tentunya ya secara keseluruhan. Saya kira untuk sementara demikian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan kepada Pak CEO kami, Pak Sufyan sebagai MC. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Lahlisuh, penjelasan dan pemaparannya yang sangat luar biasa terkait dengan hospitality, mulai dari pengertiannya, kemudian historinya dari luar negeri sampai di dalam negeri sendiri tadi dijelaskan beberapa sampling, kemudian masuk ke hierarki organisasi yang ada di perhotelan. Begitupun dengan sistem POS, mulai dari back office, front office sampai ke back office-nya. Jadi memang ini menarik tadi terkait dengan pemaparan Pak Lahlisuh, karena ada kaitannya dengan program Mekinpan yang sedang kita kerjakan saat ini. Baik, mungkin sebaiknya Pak, mohon izin Pak Sularso, mungkin sebaiknya saya kasih kesempatan ke adik mahasiswa supaya memaparkan mungkin materinya. Ya. Jadi di sesi terakhir nanti kita sekalian diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan Oke, Pak. silakan kelompok B ya, silakan yang mau presentasikan. Silakan kelompok B, Mbak Putri Salma dan tim ya. Ya, sudah kelihatan. Ya, Diperbesar. bagus. Ya, Sudah kelihatan, sudah kelihatan. perbesar Mbak. Slideshow. Oke, langsung mulai. Ya, langsung mulai. Mas Yun, tolong dibantu Mas Yun. Mbak Putri Salma sepertinya headsetnya bermasalah. Ya, Nggak keluar suaranya. nggak usah pakai headset, langsung aja. Atau anggota kelompoknya boleh kalau memang ada yang bermasalah dari Mbak Putri. Atau nggak usah pakai Baiklah headset. Pak. Cek. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Gana Vandriana dari tim B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang software recruitment specification. Ya, silakan. Lanjut. Ada interdetection. Software recruitment specification adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Tujuan dari SRS yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menaruh wawasan mendalam mengenai sistem perhotelan dan pariwisata berbasis syariah di bawah pengelolaan YOI Manajemen Internasional secara rinci. Untuk purpose-nya, tujuan berdasarkan dokumen SRS ini menaruh citra rinci mengenai produk software kami, parameter, dan tujuannya. Dokumen ini mengungkapkan sasaran audiens, proyek, dan antarmuka pengguna, perangkat keras, dan persyaratan perangkat lunak. Mendefinisikan bagaimana klien, tim, dan audiens kami melihat produk dan fungsinya.
Untuk intended audience and reading suggestion. Pada poin pertama, sasaran utama aplikasi ini dibuat adalah untuk memberikan solusi dan konsultasi bagi pemilik hotel untuk memberikan manfaat bisnis dan keuntungan bagi pemilik hotel. Pada poin kedua, aplikasi ini juga menjadi solusi dunia pariwisata di era baru pasca pandemi COVID-19 dengan model bisnis yang terintegrasi dengan PMS dengan berbasis syariah manajemen. Untuk poin ketiga, memberikan rasa aman berinvestasi kepada pemilik atau pengelola usaha karena bisa memantau progres usahanya tiap saat. Poin terakhir, memudahkan turis lokal atau luar dalam mencari tempat penginapan, transportasi, restoran, dan penjualan lainnya. Untuk operating environment, aplikasi ini bisa diakses melalui web browser dan mobile. Support ke sistem operasi manapun seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Ya, lanjut. Untuk fungsional recruitment, poin pertama, user hanya perlu menjalankan aplikasi ini lewat mobile atau website dengan cara user hanya perlu login dan user dapat menikmati fitur-fitur yang ada di dalamnya. Yang kedua, untuk pemesanan hotel, customer dapat memesan kamar yang diinginkan, melakukan pembayaran secara online, melakukan check-in, dan juga check-out. Untuk pemesanan restoran, customer dapat memesan tempat, memilih menu, dan melakukan pembayaran. Untuk pemesanan transportasi, customer dapat memilih jenis kendaraan yang dibutuhkan, motor atau mobil, menentukan lokasi jemput dan tujuan, dan melakukan pembayaran. Untuk poin terakhir, terdapat rating yang diberikan pengguna yang telah melakukan perjalanan dan bisa menjadi pertimbangan calon customer untuk memilih mana perhotelan dan pariwisata yang dibutuhkan. Ya, lanjut. Ya, Mas. Kepada Saudara Farhan, Lanjut aja semua, nggak apa-apa. untuk yang non-functional recruitment, pada poin pertama ini pemilihan bahasa, customer dapat memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai kebutuhannya masing-masing. Terdapat fitur GPS yang dapat memudahkan customer memilih lokasi mana yang akan mereka tuju dan apa saja fasilitas di sekitar daerah tersebut seperti hotel, restoran, dan rental transportasi tadi. Untuk safety recruitment-nya, poin pertama, untuk memastikan pengguna aplikasi sudah cukup umur untuk melakukan pemesanan.
Aplikasi disetting untuk pengguna berumur 17 ke atas dan diperlukan scan KTP ketika melakukan pendaftaran akun. Ketika sudah membayar namun terjadi masalah yang menyebabkan uang direfund. Pemilihan rekening untuk refundnya hanya ATM yang memiliki nama sesuai dengan pemilik akun tersebut. Untuk security recruitment-nya, aplikasi ini memiliki persyaratan keamanan seperti email dan nomor handphone untuk mempermudah user melakukan akses dan transaksi. Dan apabila user lupa password akun, bisa melakukan lupa password melalui email atau nomor HP yang tercantum pada saat pendaftaran. Untuk melakukan sistem pembayaran, dilengkapi dengan nomor PIN ketika akan melakukan pembayaran yang akan mengkonfirmasi ke email apabila terjadi kesalahan PIN sebanyak 3 kali. Dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua aktivitas seperti pembayaran, booking hotel, dan tiket para wisata juga direfund akan diteruskan kembali untuk informasi kepada user. Poin terakhir, terdapat pilihan double security dengan menggunakan scan wajah untuk memperketat keamanan dalam pembayaran. Mungkin sekian dari tim B. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Oke, ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih pemaparannya yang luar biasa dari tim B. Jadi kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi khusus untuk sesi ini, untuk adik mahasiswa tadi pemaparannya dari timmu yang akan mungkin bertanya ataupun memberikan tanggapan terkait dengan materinya. Dan khusus untuk materi Pak Lahalisu tadi, kalau ada mungkin yang mau ditanyakan terkait dengan materi hospitality manajemennya, silakan ditanyakan. Apakah terkait dengan alur POS-nya atau expenses-nya, terkait dengan payment-nya di perhotelan seperti apa, butuh penjelasan lebih detail, monggo silakan. Jadi tanya jawabnya saya langsung saja buka, Pak ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Ibu, Bapak, Ibu dosen, silakan. Ya. Pak Lahalisu juga mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pemaparan ada mahasiswa tadi dari kelompok B, mau ditanyakan, mau ditanggapi, silakan juga, Pak. Baik, baik, Pak. Bapak Ibu dosen silakan bertanya atau mahasiswa dulu boleh silakan. Boleh, silakan. Kalau belum ada, saya buka saja. Saya yang mungkin bertanya ke kelompok B. Tadi disinggung terkait dengan payment-nya itu memakai scan wajah ya, kalau tidak salah tadi sempat di sepintas saya lihat. Kalau menurut pendapat saya, sebaiknya, karena ini kan kalau payment-nya itu terkait langsung dengan user, terkait langsung dengan pengguna. Jadi mungkin sebaiknya dalam hal payment itu security-nya mungkin kita kedepankan, tapi tidak usah terlalu detail seperti itu mungkin. Jadi paling kita kasih alternatif seperti payment letter, jadi bisa membayar tunai di hotelnya, itu bisa jadi alternatif. Terus yang kedua juga terkait dengan transfer bank mungkin juga kita bisa masukkan sebagai alternatif payment seperti itu. Itu dari saya Pak terkait dengan materi yang tadi. Ya, kelompok B silakan menjawab. Kelompok B, ada yang mau disampaikan kelompok B? Jadi betul ya, jadi kalau requirements itu kan dari tim ya, anggap mahasiswa itu tim developer,
waktu berinteraksi dengan user ya, dengan Joy di Ya. sini. Jadi Betul, betul. jangan menetapkan ya, jangan menetapkan terlalu rinci, terlalu kaku gitu ya. Iya, iya. Joy-nya apa yang diminta. Jadi ada beberapa alternatif yang simpel, mungkin Simpel. tempat, yang ini mungkin pakai transfer gitu. Jadi diberi alternatif, jangan diberi Monoton. jangan jangan diberi solusi, tetapi diberi alternatif yang simpel, bayar di tempat, mungkin kan memungkinkan kan, bayar Iya. transfer atau bayar melalui payment gateway ya, istilahnya mungkin adik-adik nggak tahu ya, payment gateway ya. Nah, di Memang sini gitu. tidak ada scan wajah ya, scan wajah itu hanya untuk absen pegawai aja. Tapi maksud saya bagus lah Memang gitu. idenya Pak, lumayan bagus idenya, kreatif. Cuma di aplikasi di lapangan yang kami lihat itu terkadang kami sebagai user biasanya Pak, jika memakai aplikasi pihak ketiga, jika terlalu ribet di call to action-nya, biasa kami tidak pakai seperti itu. Ini hanya pengalaman Pak, pengalaman biasanya. Nah, seperti di Traveloka biasa Pak, pada saat kita sudah memiliki akun, registrasi dan registrasinya saja tidak terlalu ribet Pak. Ya. Pas paymentnya juga pun dipermudah. Itu seperti memberikan sebenarnya kemudahan kepada pengguna, ya seperti itu. Jadi kalau membuat account tidak pakai KTP ya, cukup Cukup. Iya. one time password ya, one time password gitu ya. Iya. Email cukup apa ya, cek sistemnya akan ngecek apa namanya nomor yang didaftarkan ya. Itu. Iya, betul. Nah, mungkin untuk hotel saya mau tanya sedikit ya, kalau untuk akreditasi bukan ya, bintang itu ya, bintang 1 sampai 5 itu yang memberi bintang siapa ya? Kemudian kira-kira BEP-nya berapa tahun ya kalau investasi hotel ya Pak ya? Oh, siapa? Kayaknya mau bangun hotel Pak. Bu. Silakan Pak Ali mungkin jawab dulu. Jadi ada dua pertanyaannya Pak Sularso terkait dengan sertifikasi bintang Pak. Terus yang kedua terkait dengan BEP-nya hotel, break even point-nya. Silakan Pak, nanti saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Sufyan. Ya, terkait dengan bintang hotel, ya bintang hotel ini sebenarnya ada dua sisi yang bisa memberikan pemaknaan ataupun pemberian level terhadap hotel. Ada dari PHRI, Persatuan Hotel seluruh Indonesia. Halo? Ya, terus Pak, terus bisa katanya. Ya, jadi yang memberikan apa namanya level bintang itu salah satunya dari PHRI. Kemudian yang kedua, yang memberikan bintang adalah sebenarnya dari brand manajemennya sendiri. Brand manajemen itu memberikan klasifikasi berdasarkan jumlah kamar, kemudian fasilitas yang ada di dalamnya, termasuk standarisasi yang ada di dalamnya. Jadi ada 2 poin tadi yang memberikan level bintang terhadap suatu hotel, PHRI dan brand management. Itu yang kami ketahui. Ya. Namun saat ini dari PHRI tidak terlalu fokus ke sana. Saat ini ya tidak terlalu fokus ke dari sisi bintangnya, malah lebih diutamakan atau dikembalikan ke pihak pengusahanya sendiri yang kerjasama dengan brand manager. Ya, saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara tentang BEP, tergantung kotanya sebenarnya Pak. Bapak mau bangun di kota mana? Anggaplah misalnya anggaplah kota Kendari atau misalnya di Papua, itu 3 tahun bisa cepat BEP Pak. Ya, cepat BEP di sana. Karena kenapa? Demand di kondisi operasional hotel. Demand-nya itu dikatakan misalnya di Papua, demand-nya tinggi. Di Kendari, di daerah-daerah yang masih kurang hotel, demand-nya cukup tinggi. Ya. Sementara kalau kita bangun di kota besar, anggaplah misalnya di Jakarta, atau di kota besar di sekitaran Jakarta, Surabaya dan Medan, termasuk Makassar,
BEP tidak bisa kembali selama 5 tahun. Tidak bisa BEP selama 5 tahun, Pak. Ya. Yang kita pelajari selama ini. BEP itu kira-kira 7 sampai 10 tahun. Karena investasi hotel itu yang pertama adalah investasi. Kemudian bicara tentang investasi properti. Properti ini nilai jualnya nilai jual yang dilihat minimal saya sudah punya hotel ini. Tapi ketika dijual kembali pasti harganya lebih mahal. Tapi kalau bicara BEP itu tadi. Biasanya kalau kota besar 7 sampai 10 tahun. Kalau kota kecil bisa sampai 5 tahun. Malah ada yang sampai 3 tahun sudah bisa BEP karena demand yang bisa mempengaruhi. Kira-kira begitu untuk sementara, Pak. Baik, terima kasih Pak Lahalisu. Itu tadi jawabannya terkait dengan dua pertanyaan Pak Sularso. Saya tambahkan sedikit Pak, jadi terkait dengan pertanyaannya tadi terkait sertifikasi bintang. Jadi memang sebelum tahun 2009 itu Pak, sebelum keluar Undang-Undang Nomor 38 tentang standarisasi hotel, khususnya untuk bintang, memang kewenangan itu di bawah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Pak. Jadi masing-masing DPD di wilayah provinsi itu membawahi BPC, Pak. Cabangnya PHRI. Jadi hotel yang berada di wilayah kabupaten kota itu akan mempropos ke PHRI pusat untuk disertifikasi bintangnya. Jadi ada kualifikasinya sehingga dikatakan bintang 1 dan sampai 4. Itu pun kualifikasi standarnya itu Pak memang sudah ditetapkan tersendiri poin-poin apa yang bisa dipenuhi sehingga bisa dikatakan hotel bintang 1. Kalau dulu Pak sebelum keluar Undang-Undang Nomor 38 itu standarisasi hotel menurut bintangnya itu sesuai dengan fasilitas yang ada. Misalnya bintang 4 itu wajib ada kolam renangnya, wajib 2 liftnya. Nah, setelah keluar Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang standarisasi perhotelan, khususnya untuk bintang, itu kewenangan memberikan bintang itu Pak diberikan kepada lembaga sertifikasi usaha yang ditunjuk oleh Kementerian Kepariwisataan. Jadi ada memang satu lembaga Pak yang independen yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa auditor. Jadi itu akan dipimpin oleh seorang lead auditor. Jadi itu tersendiri memang dan itu disertifikasi oleh BNSP. Itu tim auditornya. Inilah yang mensertifikasi semua hotel yang terdaftar di seluruh Indonesia. Itu yang dimulai pada tahun 2009 setelah keluar Undang-Undang Nomor 38 tadi. Jadi ada beberapa kriteria poin yang harus dipenuhi Pak. Jadi tidak lagi berbicara tentang fasilitas kalau pemenuhan standar bintangnya tadi itu. Jadi ada kuotanya, misalnya range 100 sampai 100 harus terpenuhi bila mana ingin mencapai sebagai hotel bintang 1. Bintang 2 pun seperti itu. Jadi kalau pada saat tim auditor turun ke hotel untuk mensertifikasi atau mengasesi hotelnya, kalau tidak terpenuhi poinnya, meskipun diklaim itu bintang 2, tapi kalau tidak memenuhi kotanya itu tetap bintang 1, Pak. Itu secara ininya Pak ya, setelah keluar Undang-Undang Nomor 38 itu. Nah, masuk ke pertanyaan kedua Pak Sularso terkait dengan BEP. Jadi kalau BEP sendiri Pak, kita bicara BEP terkait dengan pasti erat kaitannya dengan ROI-nya, return of investment-nya. Jadi biasanya itu akan dibicarakan di feasibility study awalnya pada saat dikelola itu hotel. Karena besar kecilnya nilai investasi itu akan berpengaruh ke ROI-nya, BEP-nya pasti. Dan itu sangat erat kaitannya dengan pengembalian modal. Contoh kecil Pak, sebuah hotel itu dibeli misalnya 10M. Jadi kita target misalnya 10 tahun, berarti 120 bulan, itu otomatis kita anggarkan setiap bulannya itu anggaplah 1M. Di 1M ini Pak, misalnya 100 kamar, berarti kita bagi 100 itu dimasukkan sebagai basic cost kamarnya, karena itu sangat berpengaruh. BEP itu mempengaruhi harga kamar, tidak bisa dia ketinggian. Kapan dia ketinggian Pak?
harus disandingkan dengan harga kompetitor yang sebanding dengan hotelnya. Jika di ketinggian harus diturunkan harganya. Nah, di saat diturunkan harga basic cost-nya, otomatis berpengaruh ke BEP-nya juga. Jadi ini saling terkait Pak sebenarnya. Itu sekedar tambahan dan gambaran terkait dengan BEP pertanyaan tadi Pak Sularso. Baik, itu Pak jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan operasional, terkait dengan accountingnya, terkait dengan pronofisnya, atau Pak Lahlis juga mungkin ada pertanyaan dengan pemaparan ada di Mesir tadi. Silakan Pak. Atau Pak Sularso mungkin tadi ada yang mau ditanggapi terkait dengan jawaban saya dengan Pak Lahlis. Monggo Pak, monggo. Sambil kita diskusi. Kalau hotelnya dijual juga tambah ini lagi ya, paling investasi ya Pak ya. Biasanya gitu juga ya. Betul. Betul Pak. Jadi memang pertama ini Pak Lahlis pasti dia paham sekali karena dia orang FC. Dia orang FC pasti dia tahu cara menghitungnya, nilai jualnya di 5 tahun pertama itu seperti apa, begitupun nanti di 10 tahunnya Pak. Jadi memang di hotel itu Pak, kita sudah membuat budget plan itu Pak, yang kita cantumkan di business plan, itu kita sudah menghitung 10 tahun yang akan datang. Ya, 10 tahun yang akan datang. Dan itu tidak serta-merta bahwa nilai investasinya sekian, misalnya keinginan pemilik hotel pengen kembali 7 tahun, tapi kalau kita setelah hitung tidak bisa masuk, Pak, tidak bisa juga karena tidak bisa dipaksakan. Ada harga kompetitor, Pak, yang akan menekan. Iya. Ya, karena kalau ngotot misalnya setelah didapat harganya tadi itu basic harga kosnya di kamar sekian, kalau ketinggian susah jualnya. Susah jualnya. Seperti itu, Pak. Apalagi sekarang banyak hotel yang harganya murah gitu ya. Iya. Betul. Itu sebenarnya sangat disayangkan, Pak, karena kalau mengeluarkan harga kamar itu Pak tidak segampang yang orang misalnya banting harga seperti itu, karena efeknya itu Pak ke ROI-nya. Ya, ke ROI-nya, return of investment-nya. Jadi ya itulah strategi Pak, masing-masing punya strategi, tapi kalau kami orang accounting Pak tidak seperti itu karena kecuali pilihannya kalau ownernya tidak ada misalnya utang bank itu bisa. Tapi kalau ada utang bank yang mengejar itu agak susah. Iya. Ada alternatifnya pakai 2 sistem hotel, satunya Koptri gitu ya, yang lebih murah gitu ya. Iya. Satu harga normal, satu harga di bawah normal ya, Koptri. Iya. Itu yang jalan, sorry saya potong Pak. Jadi di grup-grup manajemen memang yang tadi levelitas itu dibuat untuk bisa mengcover semua demand yang ada, semua pasaran ataupun semua calon customer dengan model yang berbeda. Anggaplah misalnya ada medium, ada yang high class, ada yang rendahan, ada juga. Jadi dibuatlah kelas bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kemudian mereka buat batasan-batasan harga. Tentunya harga-harga yang tadi itu pasti berimplikasi terhadap output dari expenses-nya. Jadi ketika ngasih harga 300.000, biayanya tidak boleh lebih, itu intinya mungkin. Yang kaitannya dengan yang tadi, kaitannya dengan ROI-nya. Bagaimana bisa ada ROI cepat kalau misalnya expenses-nya juga ternyata levelnya ada level bintang 3, revenue-nya level bintang 1, atau bintang 2. Ini. Jadi kewajibannya seorang manajemen untuk bisa memberikan batasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi untuk memastikan bahwa owner itu investasi adalah endingnya return of investment tentunya. BEP-nya bisa dianalisa sekian lama dan kemudian mereka bisa investasi yang lebih besar lagi. Seperti itu kira-kira Bapak. Baik. Mungkin Bapak Ibu dosen atau adik-adik mahasiswa silakan mau bertanya, silakan. Ada Bu Ros, ada Bu Herminda, silakan. Silakan kita sharing sama-sama. Sharing. Ada mahasiswa mungkin ada yang penasaran terkait dengan tadi kaitannya dengan IT dan semacamnya di hotel seperti apa sih? Apa ada pihak freelance yang biasa dipakai atau bagaimana? Silakan, mumpung ada ahlinya di sini Pak Lahalisu.
Silakan, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya atau sambil menunggu pertanyaan dari Ya. teman-teman mahasiswa, betul tadi yang saya coba tambahkan yang tadi, yang bicara tentang bagaimana dengan scan wajah untuk bisa memastikan secure-nya itu bisa teraplikasikan di suatu hotel. Menarik memang, itu adalah ide yang sangat luar biasa, brilian sekali, yang berkaitan dengan bagaimana mensecurekan hotel supaya mereka itu tidak dengan mudah atau misalnya dengan keamanan yang lebih tinggi untuk memastikan pembayaran itu bisa terrealisasi atau tidak. Ya, bagus seperti itu. Cuman memang karena yang diharapkan kaitannya dengan hospitality, yang kaitannya dengan customer care, kaitannya dengan yang tadi customer satisfaction, ya, untuk memuaskan pelanggan tentunya, bagaimana pelanggan itu dibuat mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan tentunya. Ya, bagaimana customer itu dibuat mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan. Standarisasi harus jalan. Kalau misalnya harus batasannya adalah pembayarannya seperti ini, itu adalah batasannya. Tapi jangan sedikit tadi dibuat susah, yang mungkin mereka akan merasa prestisnya itu terganggu ketika harus menunjukkan wajahnya ketika bayar. Mungkin itu. Jadi bagusnya adalah seperti yang disampaikan sekarang oleh Pak Sofyan tadi, ya standar saja lah, misalnya standar memudahkan customer. Yang penting mereka bayar itunya. Entahkah mereka transfer, entahkah mereka bayar tunai, ataupun payment gateway tadi, atau misalnya pakai OVO, semua peluang-peluang itu bisa dimudahkan buat customer, sehingga customer itu tidak merasa disusahkan dengan aturan main yang ada. Seperti itu kira-kira. Tapi idenya sangat brilian tadi itu. Justru ide itu saya pikir bisa digunakan di bandara ya, di bandara. Itu di imigrasi bagus sekali diterapkan sistem itu. Ya. Mungkin begitu sementara, Pak. Silakan, Pak. Baik. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, mau sharing, mau diskusi terkait dengan bahan Pak Lahlisu, atau mau menambahkan tadi pemaparan dari adik-adik mahasiswa? Silakan, silakan. Buros Diana, Bu Bidasari atau Bu Herminda, silakan kalau mau ada yang bertanya. Kalau dari mahasiswa silakan, open saja. Ya, kita open saja. Oh ya, ini Terlambat sambil menunggu. Silakan Bu Ros. Terlambat Ya, tadi saya masuknya Pak, nggak melihat Ya, nggak apa-apa. mahasiswa ya, pemaparan mahasiswa. Ya, Cuma memang betul ya, kalau saya boleh komentari itu, kalau pelanggan gitu, saya misalnya suruh membayar dengan scan wajah itu atau scan jari itu kan kadang-kadang suka nggak match gitu, itu kan bikin kesel gitu ya. Saya kadang-kadang pakai dengan jempol aja gitu, tidak match, jadi nggak berhasil gitu pembayarannya. Itu memang menjadi kendala juga ya. Memang harus aman, pembayaran itu memang kita mintanya aman, tapi juga mudah gitu ya, nggak susah. Nah, itu caranya mendapatkan cara pembayaran yang mudah tapi aman, itu yang diinginkan sebenarnya oleh customer gitu. Nah, itu aja. Baik, makasih masukannya Ibu Rosdiana ya. Mohon izin Pak Sularso, ini ada pertanyaan dari siapa ini di chat ini, saya lihat atas nama Eva ya, Eva. Ini pertanyaannya Pak, izin bertanya, bisa dibantu untuk ditampilkan simulasi sistemnya seperti apa, semisal buat akun hingga pesan kamar atau restoran dan sistem yang digunakan oleh accounting. Ya, saya kurang paham apakah sistem yang untuk lagi digarap oleh adik mahasiswa atau umum saja ini yang mau ditanyakan, yang umum di hotel maksudnya, sistem yang umum di hotel.
Dibantu untuk tampilkan simulasi sistem. Iya. Boleh dibantu Pak Lalisu, ditampilkan aja Pak ininya mungkin. Ya, Terus baik. yang kedua juga Pak, ini saya sekalian, apakah user akan ditagih secara langsung saat memberikan nomor kartu kredit atau akan membayar saat check-in? Oh, ini pertanyaannya buat sistem Pak. Oke. Oke, yang berarti yang untuk ada mahasiswa ini. Ya, Ada yang bisa bantu Pak jawab? Alisu mungkin nomor 1 tuh. ya. Oke, silakan. Oh, Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh, Kenapa harga hotel itu tiap hari harganya berbeda ya, Pak? Apakah ada faktor penentunya untuk hotel bisa murah atau hotel misalnya hari Senin lebih murah dari hari Selasa atau gimana? Iya. Ya. Oke. Tentunya apa ya faktornya? Randy ya. Oke, pertanyaannya. Pak Lalisu jawab dulu Pak, nanti kita jawab lagi nih Randy pertanyaannya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih adik Randi tadi pertanyaannya. Bagaimana memberikan harga? Bagaimana standar atau pembuatan harga di perhotelan itu sendiri? Ya, jadi barangkali biasanya pada saat menentukan harga, mungkin yang dilihat tadi adalah OTA. OTA itu katakan misalnya harga di Traveloka atau di Booking.com, PGPI dan seterusnya. Biasanya antara hari Senin dan hari Selasa beda harga. Tapi di sisi lain juga justru bukan per hari, per Ya. Signalnya Pak Lalisu masalah ini. Saya jawab yang aplikasi dulu Pak ya. Silakan Pak. Di aplikasi pariwisata berbasis syariah di bawah manajemen YOI ya, YOI Manajemen Internasional itu yang sedang kami buat ya bersama tim. Itu ya prinsipnya pembayaran di depan ya, prinsip ya, walaupun ada memungkinkan untuk dibayar cash di tempat ya, tetapi karena ini bersaing dengan aplikasi Tokopedia dan teman-temannya, sehingga pembayarannya di depan ya, artinya ditransfer gitu ya, atau mungkin nanti pakai payment gateway gitu ya. Jadi ini kan satu paket turis, pengelola objek wisata, stakeholder-nya ya, apa namanya, pemangku kepentingan di dalam aplikasi ini, kemudian restoran, rental mobil, dan UMKM untuk oleh-oleh dan cendera mata. Jadi melalui aplikasi mobile, turis bisa memesan servis yang terkait itu ya, apakah itu hotel dan lain-lain. Tetapi memang untuk memberikan kepastian itu dibayarnya di depan ya, artinya kalau belum dibayar itu kan apa namanya tidak ada kepastian antara pemilik hotel dengan turis yang lain ya, supaya bisa di booking kan turis lain bisa browsing kamar dan kemudian dibayar gitu ya. Nah, mungkin lewat transfer dulu, dan yang paling mudah kan transfer. Nah, masalah apa namanya accounting tadi ya, accounting bagian dari sistem yang ada di hotel ya. Tetapi kalau pencatatan itu pasti ada di aplikasi ya. Dari admin hotelnya bisa melihat melalui aplikasi web. Jadi turis melalui aplikasi mobile. Kalau admin atau petugas hotelnya itu bisa memantau melalui web ya, turis check in, check out, ordernya berapa hari, kamarnya apa, pembayarannya, statusnya gitu kan. Tentunya reporting ya, masalah accounting yang ada di dalam itu urusan internal gitu ya. Yang penting di situ sudah semua transaksi terekam ya. Seperti itu yang kami kerjakan ya, karena waktunya juga sangat terbatas, hanya sampai dengan Desember. Saat ini sudah selesai untuk diuji cobakan, mungkin nanti 1-2 hari akan kami rilis ke
trial ya, masih tahap trial untuk beberapa service sudah selesai. Nanti kami uji cobakan ke YOI. Tadi kami sempat testing untuk diperbaiki. Nanti juga mahasiswa juga bisa lihat ya. Tetapi apa yang dikerjakan mahasiswa di dalam MBKM ini, bagian yang tentunya akan dikerjakan oleh tim kami tentunya. Jadi mahasiswa itu paralel ya. Dua hal yang studi kasusnya sama, tetapi mahasiswa belajar secara kasusnya real, implementasinya mungkin tidak seluruhnya karena mahasiswa juga terbatas ya waktu dan ilmunya ya. Sementara kami kerjakan memang yang sudah profesional. Mungkin itu jawaban dari saya Pak Sofyan, tim kami. Ya, untuk berarti tadi terjawab ya yang pertanyaannya Eva tadi lewat chat itu. Jadi gambaran hanya sampai ke paymentnya di kalau POS ke back office-nya itu POS tersendiri. Ya. Paling dia sampai reservasi dengan check-in-nya saja. Setelah itu sudah tertangani di POS internal. Nah, saya mau menyambung tadi terkait dengan pertanyaan Randy yang harga yang bervariasi di hotel. Jadi memang betul itu bervariasi karena itu strategi, bagian dari strategi marketing. Tapi sebenarnya itu sudah ya, halo, ya, sorry, ada gangguan. Ya, kembali ke harga tadi itu, jadi betul sekali harga di hotel itu memang bervariasi. Jadi ada memang untuk paket weekday biasanya dengan weekend. Itu lebih ke strategi marketing di sebenarnya. Yang pasti di hotel memang itu sudah ada bisnis selama setahun. Nah, di bisnis plan juga memang itu setiap bulannya sudah tercover target yang ingin dicapai, target bisnis. Nah, di target bisnis juga itu memang sudah di segmentasi sudah ada. Misalnya untuk korporasinya berapa targetnya, untuk government-nya berapa, untuk OTE-nya berapa, untuk individual. Nah, khusus untuk harga ini, itu masing-masing variatif sesuai dengan season-nya. Jadi ada memang kalender event-nya. Misalnya dalam satu bulan itu, di saat ada kegiatan lagi informasi bahwa akan ada kegiatan di satu wilayah, otomatis harga kita naikkan. Jadi sebenarnya ada kalender event juga di belakangnya itu semua. Nah, tapi kalaupun misalnya tidak ada, berarti dia akan flat. Tapi yang pasti antara harga weekday dengan weekend biasanya itu, karena kunjungan di weekend di suatu daerah, apalagi kalau daerah wisata itu biasanya lebih tinggi, nah di situ biasa harga diangkat. Tapi diangkatnya juga itu ada level maksimumnya, begitupun dengan weekday-nya. Di saat rendah itu pun ada batas bottom price-nya, tidak bisa dilewati, ya, karena ada ROI yang akan jadi batasan terendah harga satu paket. Seperti itu, Randy, penjelasannya. Kenapa itu beda? Jadi memang itu sudah dihitung. Ya, gimana, Randy? Ada tambahan mungkin? Saya mau nambah nanya lagi. Kalau usernya, misalnya untuk yang pertama usernya cuma booking untuk 2 hari, tiba-tiba dia pas sebulan selanjutnya dia mau nambah booking, apakah harganya akan ngikutin harga yang pertama dia kali pesen atau ngikutin harga baru, harga yang berbeda? Pengen tahu aja. Iya. Saya langsung karena Pak Lahalisu lagi offline ini. Izin Pak Sularso, saya langsung saja. Jadi itu tergantung, misalnya masuknya lewat Traveloka ya, terus dia mau lanjut, otomatis itu pasti beda harganya, ya. Kecuali kalau antara user tadi dengan tempat menginapnya itu melewati perusahaan antar perusahaan atau ada MOU sebelumnya, harga pasti tidak berubah. Tapi kalau dia lewat jalur OTE atau dia lewat jalur personal account, itu pasti beda. Ada kemungkinan bisa sama kalau itu meminta harga special rate lagi misalnya. Itu bisa saja terjadi. Tapi biasanya umumnya kalau melewati aplikasi pasti berbeda harganya, pasti berbeda. Seperti itu, Randy, tambahan saya. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Siap.
Ada lagi mungkin ya, silakan. Ada lagi di chat itu Pak Sofyan. Oh ya, Pak Ali, welcome. Ya, Iya. maaf tadi internetnya ternyata trip, jadi saya pindah ke internet handphone ini. Oke, Kuota handphone silakan. jadinya. Ya, Maaf. siap. Silakan Bapak Ibu Mas dosen, adik-adik mahasiswa silakan bertanya, ini pakarnya semua ini perhotelan ini. Silakan Bu Marnis, yang mau bertanya silakan Bu Marnis. Ini perhotelan sama dengan pendidikan sih, ada beberapa aspek yang sama. Ya. Hospitality-nya ya. Ya, hospitality pelayanannya Pak. Cuma yang perbedaan paling mendasar di perhotelan kan memang tadi Pak Lahalis juga sampaikan aktivitas bisnisnya yang menonjol Pak di situ. Ya, aktivitas bisnisnya. Harganya dinamis, tergantung supply and demand. Betul. Nah, adik-adik mahasiswa masih ada lagi pertanyaan? Pak Lahalis, ya, ini ada pertanyaan Pak. Pak Lahalis, silakan di chatnya ini dari Eva. Ya. Izin bertanya apakah? Oh ya. Untuk ya, baik, makasih Pak. Yang terkait dengan sistem aplikasi itu memang bukan hanya ya, saya pikir semua perusahaan jasa ataupun hospitality industry itu bisa dibuatkan aplikasi tentunya. Baik dari sisi pengelolaan karyawan ataupun misalnya pengelolaan katakan di sekolah. Saya pikir ada pengelolaan jam pelajaran atau misalnya pengelolaan kurikulum, itu bisa dibuatkan aplikasi semua. Jadi semua hospitality management yang tadi saya jabarkan ada 4 itu, mulai dari rumah sakit, kemudian ada pendidikan, kemudian ada perbankan, terus kemudian hotel, semuanya itu punya peluang untuk buatkan aplikasi. Ya, jadi keahliannya adik-adik ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh semua stakeholder yang baik itu hotel, perbankan, pendidikan, maupun rumah sakit. Silakan dikolaborasikan semuanya, silakan dibuatlah dasar awal daripada sistemnya, kemudian dilihat kemungkinan di rumah sakit itu apa yang dibutuhkan. Misalnya contoh kehadirannya, atau misalnya sistem pengajiannya, atau sistem manajemennya, cara menilai karyawannya, atau misalnya bagaimana mengukur keuangannya juga, dari sisi bendaharawannya seperti apa. Jadi teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini bisa mengeksplor semua kemampuannya untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang mumpuni tentunya, yang bisa digunakan oleh semua stakeholder yang ada. Kira-kira begitu Pak. Sementara silakan Pak. Oke, makasih Pak Lahalis. Ada lagi mungkin yang bertanya atau mau mendiskusikan materi yang ada? Silakan. Ya, saya lanjut saja ke izin Pak Sularso. Jadi terkait dengan POS. Jadi kemarin memang itu sempat kami juga mengusulkan salah satu materi yang menarik itu Pak, terkait dengan POS perhotelan. Jadi tadi yang sempat digambarkan itu Pak Lahalisu, memang itu salah satu momok tersendiri bagi pengusaha Pak. Jadi momok tersendiri bagi pengusaha karena sangat-sangat dibutuhkan memang di diri itu tadi, mulai dari front office-nya sampai ke back office-nya. Jadi kalau misalkan ini bisa menjadi solusi ke depan pasca pandemi ini sangat-sangat luar biasa dan sangat membantu pengusaha yang ada. Ya, saya kasih gambaran saja Pak, ada salah satu brand internasional yang telah meng-create sebuah sistem Pak. Jadi
di sistemnya itu usernya atau langganannya itu sudah bisa mereservasi langsung lewat aplikasi, lewat HP-nya. Nah, pada saat di reservasi itu Pak, jadi dia sendiri yang akan menginput datanya. Kemudian pada saat dia payment pun seperti itu, langsung muncul kode kamarnya. Jadi di kamarnya juga itu dia sudah melihat view kamarnya, fasilitas yang didapatkan. Setelah itu bisa juga langsung mengklik kuncinya. Jadi tamu betul-betul dimudahkan. Jadi kemudian penjemputan di bandara, kemudian apa makanannya yang bisa dipesan lewat HP. Jadi pada saat berkunjung ke hotelnya itu, tinggal melapor saja di resepsionis, tidak ada lagi registrasi dan semacamnya. Jadi full aplikasi itu mereka siapkan untuk memudahkan tamu berkunjung. Nah, itu yang sudah ada sekarang itu. Jadi tamunya itu sudah memiliki keycard-nya, smart key-nya di HP. Jadi pada saat berkunjung ke hotelnya tinggal nempelin aja HP-nya di ini. Seperti itu Pak, update POC yang terbaru saat ini. Ya. Jadi front office ya, pemasaran, reservasi, pembayaran digabung dengan back office ya, point of sale. Ya. Point of sale. Satu aplikasi ya. Satu aplikasi, betul. Cuma memang Pak yang tadi digambarkan Pak Lahalisu itu misalnya Cakra apa ini Pak? Power Pro misalnya memang terpisah pada saat diimplementasikan di hotel Pak. Terpisahnya itu antara front office dengan back office-nya. Jadi aksesnya memang sangat jauh berbeda di front office-nya dengan di back office-nya. Di back office-nya pun seperti itu Pak, itu tercluster lagi. Jadi di accounting-nya misalnya terpisah, kemudian di HRD-nya terpisah. Di accounting-nya lagi nih besar juga di bawahnya, ada AP-nya, ada AR-nya, ada kasirnya. Nah, ini semua bermuara ke server lokal, kemudian secara berkala di-save di cloud-nya. Seperti itu Pak namanya. Jadi cukup rumit juga ya back office ya, pokoknya tahu gitu ya. Iya. Makanya kemarin Pak kami tidak giring ke situ dulu, jangan masuk ke dalam, karena kalau masuk ke dalam itu butuh pembahasan agak panjang. Jadi cukup kebutuhan user aja sampai ke payment-nya itu selesai. Itu aja sebenarnya. Karena kalau masuk ke back office-nya wow panjang sekali. Tapi setidaknya sudah ada gambaran Pak bahwa dunia perhotelan seperti ini secara umum yang bisa kami berikan. Setidaknya ada dari mahasiswa juga bisa ada sedikit, oh ternyata di dunia hotel seperti ini alurnya, transaksinya, back office-nya, dan front office-nya. Flowchart-nya tadi yang digambarkan oleh Pak Lahalisu. Seperti itu Pak. Ya, jadi tanya sedikit. Ya, silakan. Ya. Jadi sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah apa yang kita lakukan saat ini itu adalah baru awal, ya baru tahap awal. Karena kalau mengarah kepada sistem secara keseluruhannya, ya seperti yang disampaikan Pak Sofyan tadi, itu lumayan ribet dan butuh pembahasan yang lebih spesifik. Karena termasuk yang saya gambarkan tadi mengenai batasan-batasan masing-masing kewenangan, itu tidak dengan mudah untuk dibuatkan batasan. Karena kenapa? Masing-masing batasan tadi tidak bisa saling overlap istilahnya. Tidak bisa section ini bisa melakukan section yang lain. Bisa dilakukan jikalau diberikan hak akses. Nah, ini bisa melakukan atau bisa masuk ke pintu itu jikalau dikasih akses untuk masuk ke dalam kelompok section yang tadi. Jadi harapan kita adalah ketika selesai yang tahapan awal ini, nanti mungkin akan dilanjutkan lagi dengan tahapan berikutnya yang lebih spesifik untuk bisa punya nilai jual yang lebih lagi nanti ke depannya buat apa namanya ada di mahasiswa maupun termasuk sekolah dan IOI sendiri. Saya kira mungkin begitu gambarannya.
terkait dengan masa depan yang kita harapkan ke depan ini, masih jauh lah yang kita bisa lakukan ke depannya. Kira begitu, Pak. Ya. Masih ada mungkin Pak Sularso dan Bapak Ibu dosen dan ada yang mahasiswa. Kalau dari tim YOI Pak, dari persentase ada mahasiswa tadi saya pikir itu secara umum tidak masalah, baguslah, mantap semuanya. Kecuali tadi yang scan aja itu, kami hanya menyarankan saja, kami hanya menyarankan permudahlah untuk user kita. Ya. Ya, saya presentasi mahasiswa udah bagus ya. Mungkin belajar bahasa dan konten, bagaimana cara presentasi ya. Itu aja sih. Ya, betul. Ya, harus berani tampil, harus berani menjelaskan dan tersusun secara sistematis ininya, persentasenya seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada Bapak, mungkin sudah saatnya kita ini akhiri untuk pertemuan malam ini. Sebelum saya close, saya berikan kesempatan sekali lagi ke Pak Ali untuk memberikan closing statement-nya Pak terkait dengan materi yang ada. Baik, terima kasih Pak Sofyan, Bapak Ibu sekalian. Hospitality management seperti yang saya gambarkan tadi, ada 4 tadi itu adalah kaitannya dengan bagaimana memberikan servis yang terbaik, bagaimana memberikan layanan yang terbaik, sehingga tamu yang akan berkunjung di tempat kita, baik itu di pendidikan, di bank, ataupun di rumah sakit, termasuk di hotel, ya, mereka akan nyaman, mereka akan menikmati apa yang kita berikan ke customer berkat hospitality-nya. Bagaimana melayani dengan hati, bagaimana kita care terhadap mereka sebelum diminta, kita sudah tahu kebutuhannya. Ini penting ini. Ini mungkin agak aneh ya. Sebelum mereka minta, karyawan itu sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh tamu. Dari mana? Dari bahasa tubuh tentunya. Bahasa tubuhnya kelihatan kalau dia butuh sesuatu. Nah, tugas karyawan hotel ataupun pegawai hotel atau pemilik hotel adalah bagaimana memberikan layanan kepada customer sesuai dengan harapan. Kalau sesuai dengan harapannya, sudah pasti customer akan puas. Bisa ditingkatkan lagi, memberikan di atas harapannya. Ketika diberikan di atas harapannya, ya apa yang terjadi kemudian? Maka dia akan semakin puas. Kalau semakin puas, apa yang dilakukan oleh tamu? Nomor 1, tamunya akan kembali menginap di hotel itu, atau kembali untuk bertransaksi di bank itu, atau akan kembali atau menyarankan kepada orang lain untuk sekolah di kampus itu, atau menyarankan ke orang lain, ataupun kembali ke rumah sakit itu ketika dia akan sakit lagi misalnya ya, seperti itu. Intinya adalah apa yang dilakukan oleh manajemen sangat punya pengaruh penting terhadap perasaan tamu yang endingnya adalah hubungannya dengan profit perusahaan. Ya, tinggal bagaimana kita sebagai pelaku usaha, manajemen usaha hospitality ini memberikan yang terbaik kepada customer sehingga semuanya bisa merasakan manfaatnya. Di sisi yang lain, ya, bicara tentang IT, potensinya sangat besar yang berkaitan dengan hospitality management. Karena mengarah pada bagaimana kita membuatkan aplikasi yang bisa memudahkan baik itu karyawan, manajemen, owner, ataupun sebagai pelanggan. Ya, jadi ada 4 komponen tadi, merasa dimudahkan atas sistem yang dibuat oleh mahasiswa. Silakan dipikirkan, silakan dieksplor ilmunya untuk bisa menerjemahkan apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana memudahkan semuanya itu untuk kebaikan perusahaan, kebaikan owner, pemilik perusahaan, manajemen, termasuk karyawan. Yang endingnya adalah tamu merasa puas dan merasa tidak disusahkan dengan semua perlakuan karyawan
hotel yang berkaitan dengan segala transaksi. Saya kira demikian sementara Pak. Saya kembalikan Pak Sofyan. Sorry, saya mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenaan. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Nalisu. Jadi saya garis bawahi bahwa goalnya memang dari hospitality management itu adalah satisfaction, kepuasan karena di mana-mana yang namanya layanan itu rasa puas yang kita ingin berikan terhadap apa yang menjadi tujuan kita. Begitupun di dunia hospitality. Mau rumah sakit tadi yang disampaikan, Bang, ujungnya kan kepuasan pelanggan, kepuasan user. Kita berada di ujung acara, jadi saya atas nama tim YOI, pertama juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sularso Budilaksono dan Bapak Ibu dosen, dan ada mahasiswa yang sudah ikut bergabung di sharing session hari ini. Yang kedua juga, saya ingin mohon maaf mewakili Pak Lalisu juga dan tim manajemen YOI jika dalam beberapa sesi mungkin ini ada kesalahan kami. Kami hanya ingin berusaha berbagi, Pak, yang menjadi pengalaman kami di lapangan. Kami mau berbagi, makanya judulnya itu sebenarnya sharing, bukan webinar. Jadi kami berusaha hanya untuk memberikan pengalaman kami. Jadi bukan berarti itu yang benar atau itu yang semuanya enggak lah. Jadi lebih kepada berbagi pengalaman. Jadi semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat, Pak, untuk adik-adik mahasiswa dan menjadi pengalaman baru buat kita semua. Saya Sofyan, mohon izin undur diri. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan, Pak Ali. Terima kasih Pak Sularso, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa.